Gunung-gunung Nusantara. Keren banget. Ini dia Aroma Sukma. Besti Bonsai, keterbatasan fisik tak menghalangi hobi ekstrim perempuan berusia 24 tahun ini. Iya, Aroma Sukma adalah sosok yang mencintai hobi mendaki gunung sejak 2014. Meskipun dengan kondisinya saat ini, akibat kecelakaan yang menimpanya di tahun 2018, ia tetap mampu melakukan hobinya, hingga lebih dari 30 gunung berhasil ditaklukkan. Anak sulung dari 3 bersaudara ini pun kini bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Bagaimanakah kisah inspiratif Aroma? Selanjutnya hanya di Rumah Idaman Bikin Nyaman. Kita sambut Aroma Sukma. Ya Kak. Selamat datang di Rumah Idaman. Kali ini kita kedatangan di Inspirasi. Namanya Mbak Rohma. Mbak, makasih udah datang jauh-jauh dari Jogja ke sini. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh udah mampir di Rumah Idaman nih. Wow, ini ya. Ini Mbak Rohman ini adalah seorang difabel pendaki gunung yang memiliki beberapa piagam. Piagamnya wis akeh banget. Nih kalau boleh tahu nih ya Mbak, mau tanya nih ya, berapa lama nih mendaki gunung sampai bisa 30 gunung ya? tuh? 31 apa 30 tuh Mbak? 30-an mungkin kayak itu 30-an. 30. Wow. Itu ditemenin ada timnya apa gimana tuh Mbak? Kalau mendaki gunung sebenarnya sudah sejak SMA ya Kak Inul. Jadi sejak tahun sekitar 2014-2013an. Nah kalau sebelum kecelakaan itu daki gunungnya biasanya suka solo trip sih. Tapi semenjak udah kecelakaan jadinya ada tim sama teman-teman gitu. Masih tetap berlanjut ya walaupun berlanjut. Kondisi sudah berbeda ya. Iya. Mohon maaf nih waktu kemarin tuh kecelakaannya tahun berapa? Kecelakaan tahun 2018. Masih Tanggal baru ya? 8 Agustus 2018. Kejadiannya seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi waktu itu kan kebetulan saya kuliah di Politeknik di Madura. Nah, 1 bulan sebelum itu saya mau wisuda. Jadi pulang itu mau ngabarin wisuda karena rumah di Gresik sebetulnya. Rumah di Gresik, cuman saat ini kerja di Yogyakarta. Nah, pada saat pulang dari motoran, jadi tiba-tiba ada mobil. Nggak tahu mobil itu entah supirnya ngantuk atau bagaimana. Jadi dia itu langsung kayak ngambil dari arah sini, langsung nabrak gitu. Arah berlawanan. Arah berlawanan. Aroma sendiri waktu itu menyetir motor. Iya, kebetulan sendiri. Dan memang nggak ada saksi mata, sama kebetulan memang mobil itu langsung lari. Jadi sampai sekarang tabrak masih lari. Sampai tabrak sekarang lari. nggak tahu itu pelakunya. Nggak tahu. Mbak pernah depresi nggak dengan situasi apa keadaan yang seperti ini? Kalau depresi pernah Om, jadi 3 hari setelah diamputasi pulang dari rumah itu sempet ke depresi. Jadi kayak ngurung diri di kamar saat udah nggak ada temen atau orang yang ngunjungin itu kayak ngerasa kok Tuhan nggak adil ya sama saya. Karena usia saat itu masih 20 tahun, Iya, muda banget. 1 bulan mau wisuda gitu kan mikirnya. Ada nggak ya perusahaan yang bisa nerima difabel? Kemudian siapa yang besok bisa nerima aku atau bisa nggak aku daki gunung lagi kayak gitu. Jadi 3 hari sempet drop, kayak nggak mau sholat, udah nggak mau kenal Tuhan lagi. Sampai pada akhirnya di hari ketiga setelah aku pulang dari rumah sakit sekitar tanggal 27 Agustus. Nah itu ini Kak, apa namanya, tiba-tiba hati sama tubuh itu tergerak buat sholat asar. Ambil air wudhu itu sambil nangis, tapi masih kayak dalam posisi marah gitu. Masih nggak Iya, terima. Masih nggak terima. paham. Akhirnya sholat. Nah sholat itu masih dalam kayak sholat itu nggak ikhlas, jadi kayak Iya. ekspresinya udah marah sama Tuhan. Sampai selesai sholat pun kayak marah, kenapa sih Tuhan harus aku gitu, kenapa nggak orang di luar sana yang mungkin dia itu berbuat jahat, padahal niat aku pulang itu juga baik, mau ngabarin wisuda. Sama waktu itu kan kebetulan tanggal 8 Agustus Lombok sedang gempa. Jadi selain mendaki gunung saya juga aktif sebagai volunteer kegiatan relawan Kak. Jadi
waktu itu sempat mau ke sana buat perwakilan dari komunitas di Gresik, tapi akhirnya tertunda. Nah, ternyata selesai sholat itu saya kayak dibuat tidur sama Tuhan gitu kan. Nah, di tidur itu kayak saya tuh diajak Tuhan, dikasih tahu bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah diatur sama Tuhan garis takdir hidupnya masing-masing. Kayak dikasih tahu lagi nih, dibuat kayak seolah-olah saya itu berada di alam sadar bahwa kamu harus menerima ini. Nah, tapi setelah itu menjelang maghrib karena saya tidur di tempat sholatan, akhirnya dibangunin sama ibu saya buat sholat maghrib berjamaah. Tapi selesai saya sholat itu Kak, saya masih belum sadar dengan mimpi tersebut. Nah, sampai akhirnya saya masih harus wudhu lagi. Di tempat wudhu pun itu saya masih kayak ibarat kata itu masih marah, belum menerima. Nah, barulah sholat maghrib itu karena saya tipikalnya jangan sampai saya nangis atau kelihatan sedih di depan ibu atau ayah saya. Jadi saya berusaha kayak nahan, jadi sholat itu kayak nangis sebenarnya belum menerima. Nah, saat saya sholat itulah mungkin namanya orang tua ya Kak, pasti dia itu tahu ya apa yang dirasakan anak. Ibu saya tuh bilang gini, Mbak Rohma luar biasa loh. Iya. ayah sama ibu sudah nerima Mbak apa adanya. Ayah sama ibu bersyukur Mbak itu masih diberikan ibarat kata kesempatan hidup kedua. Walaupun dengan keadaan Mbak yang saat ini udah diamputasi, ibu masih bersyukur. Udah anggap ini ujian buat Mbak, buat keluarga, yang penting Mbak tetap bisa nerusin ke depannya. Nggak usah ngurusin pekerjaan, nggak usah ngurusin gimana semuanya. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang ngatur, jodoh ada yang ngatur. Nah, semenjak itu saya mikir, kalau ayah sama ibu saya bisa nerima, kenapa saya nggak bisa nerima? Luar biasa. Tapi dengan ngomongnya tapi hebatnya di mana-mana itu kita melihat bahwa orang tua itu adalah vitamin dan obat buat hidup kita. Iya, betul. Doanya, supportnya, baik pelayanannya dalam hidup kita itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, ini yang membuat Mbak ingin terus mendaki itu motivasinya apa? Kepuasannya apa sih Mbak mendaki? Kepuasannya apa? Hobi ya. Mas Adam juga sering Iya. naik gunung nih. Wow. Bukan gunung. Iya, Ya. gunung kecil-kecil. Kalau gunung itu mundukan, Mas. Gimana? Kenapa sih kok jadinya malah Jadi terus? ini ya, Sampai 30-an gunung, gila. sebetulnya dengan mendaki itu kayak ngerasa deket sama Tuhan, sama biasanya teman-teman yang saya kenal dari alam bebas, bukan hanya di gunung sih sebenarnya Kak. Jadi kayak dia itu yang totalitas gitu loh, yang sampai saat ini tuh masih bisa nerima aku apa adanya. Dan di gunung itu kayak bisa merasakan ketenangan, sama bahkan dengan di gunung pun itu aku menemukan Kontemplasi, iya banyak orang-orang berbeda, dari berbeda karakter, berbeda profesi, bahkan berbeda daerah, kayak gitu sih Kak. Ada kenikmatan tersendiri Kenikmatan ya, tersendiri. dengan hobi yang mendaki itu ya. Pada saat naik gunung tuh kelihatan timnya karakter masing-masing ya. Iya Iya, betul, kelihatan. Oh ya, Jadi ketika Yang manja, ketika mendaki yang egois kondisi- tuh keluar iya. semua katanya ya. Apalagi kalau udah capek-capeknya gitu, kita melihat ada di mana nih teman-teman yang paling sabar, yang paling telaten gitu Yang ya. paling Kelihatan telaten, semua ya. Betul. Mbak, aku mau nanya Mbak, pernah nggak sih ketika mendaki gunung itu ada pendaki lain yang mungkin kayak nyinyir ke Mbak Rohma gitu? Ada sih Kak, jadi kadang sering sih, kadang ada kayak omongan gitu. Ih Mbak itu udah tahu nggak ada kakinya, masih ada maksain ke gunung, udah tahu kayak ngapain sih susah-susah ke gunung gitu aja sih. Banyak bahkan ada di media sosial, cuman kan kalau aku mikirnya pribadi ya udahlah biarin, karena mereka mungkin nggak tahu ya aku awalnya gimana, akunya gimana. Yang penting memang niat tujuanku itu pengen menginspirasi, pengen Betul. mengedukasi dan tetap menjaga alam gitu aja. Dan sih. emang menginspirasi banget sih. Iya. Iya kan? Karena Bella kita udah melihat pernah. ya bahwa kekurangan itu tidak akan membatasi kita untuk berkarya dan berprestasi gitu. Tidak harus sempurna kita untuk meraih prestasi. Tapi mau tanya lagi nih Mbak, harapannya ke depan, motivasinya apa yang Mbak miliki sekarang ini untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang sama-sama Share. mengalami hal yang serupa. Oke, kalau motivasi buat teman-teman dimanapun, ya saya harap nggak ada yang seperti saya ya. Jadi cukup di saya aja, tapi semisal ada, tetap teman-teman jangan pantang menyerah, karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu hidup di jalan Tuhan. Jadi
kita itu ibaratnya seperti wayang yang akan digariskan atau digerakkan oleh dalang. Semisal dalang sudah menakdirkan seperti ini, mau nggak mau kita harus menerima. Intinya tetap semangat dan tetap lakukan hal terbaik menurut teman-teman sendiri. Tetap semangat, lakukan hal terbaik. Semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tinggal menjalani dengan sepenuh hati. Betul, dan Ya. keterbatasan itu tidak akan membatasi orang-orang yang punya pikiran positif untuk terus berkarya dan berprestasi. Terima kasih banyak ya Kak Roma. Ya, Sama-sama Kak Indra. Kita akan kembali saat lagi. tetap di rumah nyaman, bikin nyaman.